Anak laki-laki itu sedang memoles sepatu seorang pria ketika secara tidak sengaja beberapa cairan poles mengenai kaki pria itu. Pria itu mulai berteriak, "Apakah kamu buta? Tidak bisa lihat?" Saat dia masih memarahi anak itu, bosnya datang dan berkata, "Mari pergi, Fernando." Fernando dengan cepat menjawab, "Ya, tentu saja." Dia membuka pintu dan bosnya masuk ke dalam mobil. Saat Fernando hendak duduk, anak itu berkata, "Pak, tolong berikan saya gaji saya." Dengan marah, Fernando mengambil beberapa uang dari sakunya, melemparkannya ke tanah dan berkata, "Ambil ini dan pergilah. Jangan ganggu saya." Lalu dia duduk di mobil. Dari dalam bosnya melihat semuanya dan merasa kasihan pada anak itu. Anak itu mengambil uang dari tanah, menghela napas, dan berkata dengan sedih, "Saya tidak bisa melakukan ini lagi." Kemudian bos bertanya pada Fernando, "Siapa anak itu?" Fernando menjawab, "Tidak ada, Pak. Hanya anak miskin biasa. Jangan diperhatikan." Menangis, anak itu kembali ke adik perempuannya. Dia memeluknya erat dan menciumnya. Kemudian dia membawa adiknya ke tetangga dan bertanya, "Bisakah Anda menjaga adik saya sebentar?" Tetangga menjawab, "Saya punya pekerjaan sendiri." Anak itu memohon, "Tolong, hanya sebentar. Saya perlu mencari makanan." Tetangga menghela napas dan berkata, "Baiklah, tapi hanya sampai siang. Kembalilah sebelum itu." Anak itu berterima kasih dan pergi. Sementara itu bos Fernando melihat semuanya dengan diam-diam dari mobil. Anak itu berhenti di sebuah sudut, berpikir, "Saya butuh lebih banyak uang. Saya dan adik saya sama-sama lapar." Lalu dia melihat Fernando berdiri di dekatnya makan roti. Fernando meletakkan setengah roti yang sudah dimakannya di kap mobil dan pergi. Melihat ini, anak itu senang. Dia cepat-cepat mengambil roti dari kap dan hendak memakannya. Tiba-tiba Fernando kembali dan berkata, "Apa yang kamu lakukan? Itu roti saya." Anak itu menjawab, "Saya hanya lapar, jadi saya pikir boleh." Fernando merampas roti itu dan berkata, "Kalau lapar minta pada ayahmu makanan." Dari kejauhan bos Fernando melihat semuanya diam-diam. Kemudian Fernando melemparkan roti itu di kaki anak itu dan berkata, "Ambil ini, makan dari tanah." Anak itu mengambil roti dan tersenyum. Dia berlari pulang dengan senang hati dan berkata, "Lihat adik, saya membawa sesuatu untukmu." Lalu dia mulai memberi makan adik perempuannya. Bos Fernando berjalan mendekat dengan sepotong roti. Fernando menatapnya dan bertanya, "Pak, apakah Anda juga mau roti ini?" Bos tidak menjawab. Sebaliknya dia melemparkan roti ke tanah dan berkata, "Ambil." Fernando ragu-ragu, tapi kemudian membungkuk dan mengambilnya. "Sekarang makan," kata bos. Fernando melihat roti yang kotor dan berkata, "Tapi ini kotor sekarang, bagaimana saya bisa makan?" Bos menatap serius dan berkata, "Kalau kamu tidak bisa makan sesuatu yang kotor, mengapa kamu memaksa anak itu?" Fernando menundukkan kepala dengan malu dan berkata, "Anda benar, Pak. Saya salah. Tolong maafkan saya." Bos menghela napas dan berkata, "Kesuksesan bukan berarti menginjak orang lain. Kamu lupa dari mana asalmu. Saya memberimu kesempatan ketika kamu tidak punya apa-apa." Fernando mengangguk, menyadari kesalahannya. Kemudian bos berkata, "Ayo, kita harus mencari anak itu." Mereka bertanya pada seorang wanita di sekitar situ. Bos bertanya, "Apakah Anda melihat anak yang memoles sepatu di sini?" Wanita itu menjawab, "Ya, dia tinggal di sana." Mengikuti petunjuknya mereka sampai di rumah anak itu. Anak itu terkejut melihat mereka dan berkata, "Kenapa kalian di sini? Tolong jangan sakiti adik saya." Bos tersenyum dan berkata, "Kami tidak di sini untuk menyakiti. Kami di sini untuk membantu." Anak itu ragu-ragu dan bertanya, "Bagaimana caranya?" Bos menjelaskan, "Kami ingin kamu ikut bersama kami supaya kamu bisa hidup lebih baik." Anak itu ragu, lalu bertanya, "Apakah adik saya juga ikut?" "Tentu," jawab bos, "kami akan merawat kalian berdua." Mendengar ini, anak itu sangat senang. Dia berlari ke bos dan memeluknya erat. "Menurutmu, apakah bos telah mengajarkan Fernando pelajaran yang benar? Dan apakah keputusan untuk mengadopsi anak-anak itu tepat? Jika setuju, tulis ya di komentar.